Karena kritik dibungkam, kritik nggak didengar. Ada pengabaian terhadap kaum intelektual. Bayangkan 10 tahun kemarin itu kan ternyata kita diwarisi utang yang banyak misalnya. Lebih dari 8.500 triliun. Diwarisi korupsi yang merajalela misalnya. Semangat kita juga nggak membenci orang ya. Kita nggak benci personal Jokowi sebagai manusia. Termasuk juga Gibran, Kaisang. Tapi praktek mereka itu yang merusak republik ini. Kalau republik ini makin baik, saya akan diam. Tapi kalau republik ini makin nggak beres, saya akan tetap bersuara. Sudah memperjuangkan saya untuk dipertahankan, tapi rektor tetap menolak gitu, untuk saya memimpin departemen itu. Alasannya tidak dijelaskan. Pokoknya jangan masuk bed lah gitu. Tetapi kalau pola-pola semacam ini dibiarkan, itu berpotensi nepotisme, berpotensi like and dislike di situ, berpotensi bahkan pembungkaman. Baru saya bicara sama media seperti itu, tiba-tiba saya mendapat informasi ternyata istrinya diangkat jadi korprodi. Ya Allah, saya bilang. Jadi wah ya kalau begitu ya ini namanya sudah takdir gitu. Halo, apa kabar teman-teman sekalian, pemirsa PRC Talk, jumpa lagi dengan kami di podcast yang seperti biasa kita akan mengulas tentang isu-isu nasional maupun lokal di tanah air. Isu-isu politik hari ini kita akan kemas dengan persoalan-persoalan yang viral di media massa. Salah satunya kita akan membahas terkait dengan pembungkaman di kampus yang hari ini terjadi bukan hanya kepada siswa atau mahasiswa yang sedang berdemonstrasi, tetapi kepada salah satu akademisi yang sering menyuarakan kepada kepentingan publik, terutama terkait persoalan-persoalan korupsi di tanah air. Laporannya kemarin di Komisi Pemberantasan Korupsi membuat beliau ini akhirnya mendapatkan surat cinta yang tidak tertulis, yang akhirnya membuat kejutan kepada publik berupa pencopotan dari jabatan di mana beliau hari itu memimpin suatu lembaga di kampus ternama. Salah satu saya sebutkan Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini kita sudah datang dengan beliau dan akan ngobrol panjang lebar ke depan bersama Bang Ubaidillah Badrun. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Uben ini sudah 2 kali. Ya. Kita sengaja undang ke sini karena kita tidak tahu tiba-tiba Bang Ubed ini mengisi banyak platform media massa dan gempar. Bang, apa yang sebetulnya terjadi Bang? Jadi sebetulnya yang terjadi itu adalah memang saya diberhentikan. Cuman proses pemberhentian itu memang dipenuhi dengan tanda tanya. Di antaranya memang dari peristiwa yang terjadi terkait dengan pemerintahan itu dimulai dari pemanggilan saya sebetulnya. Tapi itu pemanggilan agak mendadak sih dari sebelum peristiwa itu oleh dekan. Dekan memberitahu bahwa akan terjadi pergantian kepala departemen atau koordinator program studi. Beliau mengatakan ya sudah memperjuangkan saya untuk dipertahankan, tapi rektor tetap menolak gitu, untuk saya memimpin departemen itu. Alasannya tidak dijelaskan, pokoknya jangan masuk bed lah gitu. Jadi seperti ya logika pokoknya begitu. Padahal dekan sih sudah memperjuangkan dengan sejumlah kinerja saya
yang dinilai objektif oleh dekan cukup membanggakan dekan begitu, karena dalam waktu setahun lebih sejumlah prestasi diraih gitu. Tentu ini kerja bareng dari teman-teman tim saya sama dosen-dosen di prodi ya, karena kita bisa mencapai target akreditasi internasional, kemudian prestasi internasional mahasiswa juga diperoleh dalam waktu 1 tahun. Itu proses yang tidak mudah begitu, pemenahan kurikulum dan lain-lain, dan kita menyambut PTNBH dengan siap secara sistem dan kurikulum dan lain-lain. Tapi argumen itu tetap ditolak oleh rektor. Pokoknya jangan masuk batch itu. Lalu kan karena saya kan banyak teman-teman ya di kampus. Ternyata informasinya memang sejak saya intensitas semakin tinggi itu kan saya memang kritis ya. Selalu menjadi bahan pembicaraan di elit kampus. Kemudian saya pernah membuat kongres mahasiswa se-Indonesia yang 300 kampus datang itu, lalu kampus buat pernyataan itu tidak ada hubungannya dengan kami gitu. Pada acara di kampus dan mengadakan ya anak-anak mahasiswa kan, BEM resmi ada Green Post dan lain-lain. Sampai ya dipantau kita oleh aparat waktu itu. Jadi perbincangan elit kampus. Nah, terakhir kan saya ke KPK ya. Tanggal 7 Januari ke KPK. Nah, rupanya itu kemudian informasi yang saya peroleh, rektor memang nggak nyaman dengan sikap-sikap saya. Ini dari kolega ya informasinya. Nggak nyaman makanya ingin diganti gitu. Kira-kira begitu. Ya saya kira sayangnya rektor nggak berterus terang begitu ke saya. Dan saya mendapat informasi bahwa rektor sering ditelepon oleh yang disebut Partai Coklat ya. Saya nggak tahu Partai Coklat ini atas perintah siapa, saya nggak tahu juga ya. Jadi semacam ada upaya terus menerus begitu untuk dalam tanda petik ya merepresi rektor juga gitu. Akhirnya rektor merepresi kita di bawah kan gitu. Berarti ada telepon yang mengarahkan kepada rektor dari satu oknum tertentu. Iya, yang ya Partai Coklat lah, tapi saya belum menyebutkan lembaganya ya. Orang sudah tahu yang dimaksud Partai Coklat itu siapa gitu. Jadi kira-kira itu karena kemudian tidak ada penjelasan dan saya belum mendapat SK itu saat terjadinya pergantian itu. Maksudnya SK itu tidak dikeluarkan? Pemberhentian itu nggak ada. Hingga detik ini? Baru kemarin saya terima. Lah abang 10 hari setelah gemparnya kabar itu? Iya, setelah pergantian itu. Okay. Dan saya satu-satunya kepala departemen atau korprodi yang di PLT kan. Jadi PLT, ini kenapa PLT kan itu? Itu pasti ada sesuatu. Itu dinamikanya luar biasa di dalam. Okay. Dan saya kira ya rektor mau menunjukkan bahwa dia punya otoritas lebih. Jadi ketika kampus berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, PTNBH itu kan kemudian kampus membenahi diri, kemudian dia membuat peraturan rektor. Nah di antara peraturan rektor itu yang nomor 1 tahun 2025 itu memang isinya bahwa pengangkatan kepala departemen atau korprodi itu bersifat penugasan dari rektor. Udah macam kabinet saja ya Bang? Iya semacam kabinet, tapi nanti meminta masukan dari dekan. Jadi dekan mengajukan, lalu rektor menentukan. Gitu. Kalau saat ini abang di PLT kan tanpa pertimbangan dekan atau kolega yang di fakultas? Iya, kolega di prodi sudah mengajukan. Karena kan lagi bagus-bagusnya prodi saya tuh. Lagi ya kira-kira lagi solid lah. Tiba-tiba abang langsung ditikam dari belakang. Saya sebenarnya sempat berusaha untuk meredam dosen-dosen. Jangan, saya bilang tetap ya kita hormati keputusan rektor. Saya dengan tenang menyampaikan pada mereka dan ya ada yang bersedih dan macam-macam lah, saya bilang tenang aja. Jadi kita hormati keputusan rektor dan ya rektor mau menunjukkan bahwa dia punya peraturan dan peraturan mereka buat sendiri ya kan. Saya juga nggak tahu proses membuat peraturan itu apakah ada meaningful participation di situ. Dugaan saya mungkin tidak sepenuhnya ada partisipasi bermakna di situ ya. Jadi karena isinya memang powerful ya, rektor luar biasa. Jadi semacam ada tafsir bahwa PTNBH itu mirip BUMN begitu. Menurut saya itu harus berbeda. Ini juga harus diingatkan kepada rektor dan pada menteri ya.
untuk turun tangan bahwa menafsirkan PTNBH itu jangan disamakan dengan BUMN. Kalau disamakan, rektor seperti komisaris utama yang bisa menentukan banyak hal. Jadi nggak ada partisipasi bermakna di situ, demokratisasi di kampus tidak tumbuh, kan berbahaya. Tapi abang Padahal sampaikan, Bang. kampus kan lembaga pendidikan. Saya sampaikan, saya sampaikan sama Pak Dekan, ya kalau Pak Dekan sudah menyampaikan ke Pak Rektor begitu ya, kan masalahnya Pak Rektor menggunakan pasal yang peraturan sudah diteken. Oke. Nah karena menggunakan peraturan kan saya tidak bisa membantah dong. Cuman saya mau mengingatkan kalau bahasa Jawa tuh apa bahasanya? Ngono yang ngono tapi ujung ngono gitu. Kalau bahasa Madura saya nggak tahu tuh. Jadi begitu ya begitu tapi jangan begitu. Jadi jika pun rektor punya otoritas ya kan sebetulnya dengan mudah menjelaskan. Ini enggak gitu. Lalu seperti buru-buru tuh pelantikan PLT gitu. Saya belum dapat SK itu. Belum dapat SK pemberhentian ya. Jadi saya waktu Ini boleh diminum nggak? Iya, sih boleh, Bang. Ini kan ini tidak PNC. masuk PTNBH, Bang. Jadi tidak begitu dikekang juga untuk ini. Saya pernah nanya, Bang. Jadi waktu kabar Bang Ubed ini naik, ya, saya kebetulan kenal beberapa dosen mahasiswa dari UNJ. Saya sempat bertanya, bagaimana sebetulnya kok bisa Bang Ubed ini diturunkan dari sebagai kaprodi? Wah, kabar itu sudah gempar di UNJ. Tapi kalau bisa ya kamu bedah juga sekalian. Ini UNJ ini dinasti banget katanya. Oh iya. Ya, saya bilang, wah ini apa sebetulnya kok ada kabar baru ini tambahan. Wah itu susah kalau jelasin. Hanya orang UNJ saja yang tahu ini katanya. Iya. Jadi saya berbicara ini sebetulnya bukan ingin membongkar aib UNJ ya. Ini supaya klarifikasi. Tapi saya ingin memberikan satu kritik dan pembelajaran termasuk evaluasi terhadap status PTNBH itu. Ini bisa di kampus yang sama, maksudnya yang berstatus PTNBH juga mengalami hal yang sama di seluruh Indonesia. Saya sudah dapat informasi dari banyak jaringan dosen se-Indonesia. Ternyata di kampus-kampus lain juga polanya sama. Berarti kan harus dievaluasi nih. Nah yang parah kan kemudian tadi disebut nepotisme, tadi disebut agak dinasti gitu ya. Jadi itu memang rawan. Jadi PTNBH lalu kemudian di situ ada otoritas penuh rektor. Rektor bisa ngapain aja. Termasuk rekrutmen pegawai, kemudian rekrutmen dosen, pengangkatan jabatan. Itu luar biasa otoritas rektor. Karena tadi menyamakan PTNBH seperti BUMN begitu. Nah dan memang kemudian mungkin agak ya semacam takdir ya. Tiba-tiba rektor juga mengumumkan pengumuman pengangkatan koprodi di fakultas lain kan. Di antara yang diangkat itu, maaf saya sebutkannya, istrinya. Oh. Jadi itu sensitif di dalam kampus. Oh, itu diketahui publik gak sih Bang? Diumumkan di media sosial resmi. Lalu kemudian tentu dosen-dosen lain di fakultas itu juga kaget. Oh, bagaimana lah mereka memberitahu saya. Oh, ternyata tidak maksud saya analisis saya ada benarnya begitu. Jadi waktu itu saya ditanya oleh teman-teman media, maksudnya apa benar diberhentikan? Saya iya dan itu nggak apa-apa sebenarnya itu otoritas rektor penuh gitu. Ya saya terima, tetapi kalau pola-pola semacam ini saya kasih kata tetapi ya. Tetapi kalau pola-pola semacam ini dibiarkan, itu berpotensi nepotisme, berpotensi like and dislike di situ, berpotensi bahkan pembungkaman. Baru saya bicara sama media seperti itu, tiba-tiba saya mendapat informasi ternyata istrinya diangkat jadi korprodi. Ya Allah, saya bilang. Jadi wah ya kalau begitu ya ini namanya sudah takdir gitu. Takdir bahwa rupanya ini harus diingatkan. Oke, Bang,
Abang ini kan sebetulnya diketahui publik kan banyak mengkritisi mantan Presiden Republik, Iya. ya kan? Hari ini kan kekuasaannya sudah berbeda kan. Ini kekuasaan Pak Prabowo dengan Pak Mas Gibran kan. Tentunya kan tidak mungkin dong kalau masalah ngeritik dengan orang yang sudah tidak menjabat kenapa harus dijadikan sebagai alasan kan Ini begitu. Mas Melki ini pura-pura nggak tahu. Ya kan mancing abang ini perlu Iya, juga. iya. Enggak sih, ini kan jadi ini Pak. Saya kira Oke. pertanyaan menarik itu. Karena kan kita jelas mendengar dengan terang benderang gitu. Bahwa Prabowo mengatakan saya akan melanjutkan, ya kan, pemerintahan sebelumnya. Makanya kalimatnya dilanjutkan kan, melanjutkan, bukan perubahan waktu itu. Artinya kata-kata itu menunjukkan bahwa memang masih melanjutkan agenda-agenda lama, agenda presiden sebelumnya. Lalu itu juga kemudian terkonfirmasi seluruh jabatan strategis di pemerintahan Prabowo itu masih orang-orang yang diangkat oleh Pak Jokowi. Pak Joko Widodo, ya kan? Jadi nggak bisa dibantah tuh bahwa hampir mungkin ya kurang lebih 50% lah dari jabatan-jabatan strategis di Indonesia masih orang-orang yang diangkat oleh Joko Widodo. Oke. Karena itu tidak mungkin mereka tidak melakukan intervensi. Nah, kalau kemudian saya mendengar rektor banyak ditelepon oleh Partai Coklat, ya mungkin ada indikasi ke sana. Kan kalau Partai Coklat kan pasti ke ujungnya masih di sana ya kan. Nah, kira-kira itu dan ternyata memang di Majelis Amanat Majelis Wali Amanat Universitas atau MBA itu juga banyak orang-orang yang dulu bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Oh, di UNJ, Bang. Iya, ketua alumni kan sekarang wakil menteri sekretaris negara. Oke. Dan Iya. ketua MWA-nya mantan dirjen. Jadi memang saya kira ya logika politiknya pasti mereka nggak bisa diam dong untuk melihat sesuatu yang mungkin berseberangan dengan garis politik mereka. Tapi Bang, Abang sejak banyak melakukan maksudnya advokasi dan melaporkan lah ya. Kan beberapa kali Abang melaporkan banyak lah tipe pelaporan yang tapi tetap di satu konteks yang sama. Soal harta kekayaan ya, kemudian korupsi dan sebagainya. Pernah nggak sih Bang bermuara sebelum muaranya ini pemecatan sebagai kaprodi ya? Abang diperingatkan oleh kampus? Secara lisan atau secara tertulis? Tidak pernah langsung, tapi berputar. Berputar tuh berarti? Jadi lewat teman-temannya rektor. Hati-hati yang gitu. ini. Lalu mereka membuat framing negatif tentang saya itu. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Pernah satu ketika saya menolak pemberian gelar honoris causa pejabat menteri di masa Jokowi. Waktu itu di UNJ? Di UNJ rame. Rame dan saya menolaknya karena aturannya memang melarang gitu waktu itu. Nah, saya baru tuh diberi kesempatan untuk semacam diadili ya. Saya berbicara di ratusan orang, para guru besar se-UNJ tuh, dekan-dekan. Jadi Abang di sidang waktu itu? Ya semacam di sidang. Tapi diberi kesempatan lah. Saya seperti orasi ilmiah lah. Saya bilang ya panjang tuh Mas Melki. Karena saya ceritakan bagaimana sejarah dari honoris causa itu. Itu kan dari abad pertengahan. Jadi pola-pola kalau kampus memberikan gelar honoris causa kepada pejabat itu kita seperti kembali ke zaman abad pertengahan. Padahal honoris causa itu kan sebetulnya basisnya jasa keilmuan. Bahwa mereka telah berjasa untuk mengembangkan pengetahuan dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Nah, tapi kalau orang diberikan gelar kehormatan itu karena jabatan, ya itu mirip-mirip abad pertengahan. Ketika penguasa Inggris diberikan gelar honoris causa oleh kampus di sana. Jadi saya kasih argumen-argumen itu dan nggak ada yang bisa membantah di forum itu. Bang, saya ingin bertanya dulu, ini kan tidak jelas bagi saya dan kurang informasi lah. Abang ini di UNJ ini statusnya sebagai PNS? Iya, ASN. Oh, ASN? Iya, saya dosen ASN yang tesnya cukup rumit ya, karena kan dikasih soal ratusan soal ya di masa itu. Kemudian ada tes praktek mengajar dan semacam. Saya lolos dan saya ASN, aparatur sipil negara, dan saya memahami ASN itu kan ASN itu aparatur sipil negara. Betul. Mas Melgi ya, bukan aparatur sipil penguasa.
Ini penting Oke. nih. Jadi Oke. paradigmanya tuh mesti dipahami itu. Kenapa disebut ASN? Karena dia komitmennya pada negara. Bahwa ada kepentingan negara, ada tujuan negara, ada konstitusi negara, ada undang-undang yang diproduksi oleh negara atas nama negara. Maka kita taat pada negara itu. Kalau penguasa itu kan dia relatif, dia tidak panjang. Negara akan tetap ada, penguasa terus berganti-ganti. Jadi kalau ada penguasa yang keliru, kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan. Jadi karena pikiran kita negara gitu, bahwa demi kepentingan negara, demi kepentingan bangsa lebih besar, ketika demokrasi dirusak saya harus bersuara dong. Ketika korupsi merajalela saya harus bersuara dong. Itu kan disebut dengan intelektual. Yang oleh Noam Chomsky salah satu fungsi intelektual itu dia sebut sebagai to speak the truth. Jadi bagaimana kemudian seorang intelektual itu mampu berbicara tentang kebenaran. Bang, ada nggak sih Bang, ini kan banyak teman-teman yang masih menjadi pegawai negeri sipil ya, sering bertanya, apakah hak untuk bersuara itu masih bisa mereka lakukan atau tidak? Sebagai PNS ya Bang ya, karena ketakutan mereka terjadi sebagaimana Abang hari ini didapat gitu loh. Menurut Abang, apakah peluang menyuarakan berpendapat itu masih bisa? Kalau ASN di bidang sifatnya teknis dan strategis pertahanan sebenarnya itu kan memang mereka punya pakem sendiri ya, pakem sendiri. Kayak di Kementerian Pertahanan, misalnya Kementerian apalagi Dalam Negeri dan lain-lain, itu mungkin lebih sulit untuk berbicara. Tapi kalau ASN di universitas, dosen itu justru boleh ya berarti? Sangat dibolehkan. Pertama, konstitusi membolehkan itu ya, hak berserikat dan mengeluarkan pendapat di pasal 28 itu. Lalu yang kedua, ada undang-undang perguruan tinggi yang dibuat tahun 2012 itu. Yang di dalamnya ada yang disebut dengan academic freedom, kebebasan akademik. Ada yang disebut dengan otonomi keilmuan. Jadi konsep academic freedom dan otonomi keilmuan itu adalah payung yang membuat dosen sebagai saintis itu berhak untuk mengungkapkan kebenaran saintifik. Jadi basis argumen kita untuk melakukan kritik itu adalah sains, sangat ilmiah, based on data, based on riset. Jadi mengapa saya berani mengatakan bahwa korupsi harus dilawan seradikal-radikalnya? Karena saya menemukan data yang luar biasa. Bagaimana misalnya kalau APBN yang 3.000 triliun realisasinya itu dikorupsi 10%. Hampir 300 triliun. Yang uang itu kalau digunakan bisa melahirkan 3.000 profesor gitu. Misalnya. Jadi kita mengalami kerugian besar. Karena itu kita mesti bersuara. Dan itu adalah ketidakadilan kan. Itu adalah penyelewengan terhadap undang-undang. Lalu demokrasi yang rusak dan seterusnya. Jadi bersuara itu basisnya memang data. Nah, ASN, dosen-dosen ASN seluruh Indonesia, ini anggap saja national call ya. Panggilan nasional untuk seluruh dosen ASN, menurut saya sesuai dengan bidang masing-masing. Tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Jadi kita bersikap kritis itu bukan karena secara subjektif kita nggak suka sama orangnya. Sama ketika saya mengkritik rektor, itu bukan saya mengkritik seorang rektornya, itu subjektif. Tapi saya mengkritik posisi dan kebijakan dari posisi rektor itu. Saya nggak membenci orangnya, sama sekali nggak. Apalagi satu kampung sama saya rektor itu, beda kecamatan aja ya kan. Nggak ada, saya sama sekali nggak benci orangnya. Tapi saya lihat kebijakan-kebijakan ini perlu ditegur, perlu dikritik, perlu disampaikan. Saya sempat bertemu 4 mata juga sebelumnya. Saya biarkan saya nggak masuk dalam struktur dan saya akan terus merawat kampus, membesarkan kampus dalam versi saya. Jadi tidak perlu takut. Jadi kalau tadi sebatas mana ASN, dosen ASN itu bisa bersuara merdeka, ya tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah ketika kita tidak lagi bersikap ilmiah.
Ketika kita sudah tidak lagi menggunakan proses-proses yang metodologis, argumentatif, teoritik gitu, based on data, based on riset. Jadi kalau kita melenceng dari situ, ya nggak usah bicara itu kira-kira begitu. Tapi sepanjang kita menemukan data, ada korupsi merajalela, ada persoalan kerusakan hutan yang luar biasa. Ini kan di daerah-daerah banyak tuh hutan-hutan rusak, lingkungan rusak misalnya. Hasil riset mereka banyak yang lingkungan ditemukan sekian persen mengalami persoalan sangat serius misalnya. Ya itu disuarakan saja. Karena kan ini demi kepentingan bangsa. Jadi kalau basisnya data nggak usah takut. Bahwa kemudian kita diperkarakan, ya kita tunjukkan bahwa kita memang benar dan itu konsekuensi logis. Jadi kita kan diajarkan ya, Mas Melki, dulu mungkin mahasiswa aktivis juga kan? Ya sedikit-sedikit lah Bang. Sedikit-sedikit. Jadi diajarkan untuk tidak menghamba pada kekuasaan dan saya tidak juga haus kekuasaan. Jadi saya nerimo diberhentikan itu, cuman saya ingin menasehati, mengkritik bahwa cara-cara menafsirkan PTNBH seperti punya otoritas penuh itu perlu dievaluasi. Abang berapa tahun ngajar Mas sebetulnya? Udah lama lah saya. Nah kalau bisa dihitung berapa dekade lah? Masih 2 dekade? Saya mengajar itu sejak tahun 2007. Oke, hampir sudah lebih dari 1 dekade lebih berarti. Iya. Berarti gini Bang, kalau Abang hari ini sudah diturunkan misalnya dari jabatan sebagai Kaprodi. Kalau ASN-nya 2009 ya? Oh, ASN 2009. Ya. Ada nggak sih Bang dampak secara peningkatan akademik, misalnya Abang nanti punya target capaian akademik mau jadi profesor misalnya. Ada nggak sih Bang dampak dari pemecatan ini misalnya? Saya kira untuk menjadi seorang profesor kan argumennya pertama dia layak menjadi profesor. Lalu memenuhi administrasi, lalu disetujui oleh pengusul oleh senat universitas. Jadi memang sejauh senat universitasnya objektif, nggak ada sih menghalang-halangi orang jadi profesor. Tapi kalau ada orang punya kualitas yang memenuhi syarat, dia punya cukup karya ilmiah yang untuk menjadi profesor, lalu dihambat oleh rapat senat akademik misalnya, itu persoalannya bukan di orangnya, tapi persoalannya di senat akademiknya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ada memungkinkan penghambatan itu dilakukan di senat akademik itu. Ada memungkinkan. Tetapi kan saya masih meyakini ya Mas Melki ya, kebenaran itu dia sulit untuk dibendung. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Jadi ketika upaya pembendungan misalnya mau diberikan gelar profesor lalu dibendung oleh senat universitas, itu dia akan punya jalan. Dan kemungkinan besar senat universitas akan tunduk pada kebenaran itu. Jadi saya kira ya upaya-upaya untuk menghambat pasti ada ya. Tetapi kalau kita tetap tenang, santun dan sabar dan kita ya menunjukkan prestasi, kita produktif, menulis ya artikel ilmiah, jurnal, menulis buku dan lain-lain, saya kira itu nggak bisa dibantah. Jadi saya ingin membangun satu kesadaran pada akademisi untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Bang, dengan posisi hari ini, Abang masih nggak mau menjadi devil advocate lah? Karena Abang sudah nih dapat deraan nih, sudah dicopot dari sebagai Kaprodi. Abang sudah dikenal sebagai pengkritik. Posisi ini kan sebetulnya kalau dalam posisi kesadaran itu kan, lanjut gak ya, Ini kan pertimbangan logis. Kalau dari Abang sendiri mau lanjut apa enggak? Jadi saya akan tetap konsisten. Untuk jadi penyuara di publik. Jadi yang disebut dengan intelektual publik lah. Gitu. Bahwa saya ingin tetap kalau Republik ini makin baik, saya akan diam. Tapi kalau Republik ini makin nggak beres, saya akan tetap bersuara. Jadi karena energi bangsa ini kan terlalu besar dikeluarkan kosnya akibat dari perilaku elit politik yang merusak Republik ini. Jadi kalau nggak ada orang-orang bersuara untuk kritis, untuk objektif, bangsanya akan makin terjerumus. Bayangkan 10 tahun kemarin itu kan ternyata kita diwarisi utang yang banyak misalnya. Lebih dari 8.500 triliun. Diwarisi korupsi yang merajalela misalnya.
diwarisi indeks demokrasi yang stagnan, bahkan cenderung menurun, pengangguran yang terus bertambah dan seterusnya. Jadi karena kritik dibungkam, kritik nggak didengar, ada pengabaian terhadap kaum intelektual. Coba kalau waktu itu dengar, jangan buat undang-undang cipta kerja, kan udah bersuara kita waktu itu. Yang kayak gini-gini harus dievaluasi nih, diganti nih pasal-pasalnya. Tapi nggak didengar, dipaksain disahkan ya kan. Akhirnya dibawa ke MK, kata MK ini inkonstitusional ya kan. Masih ingat nggak sih? Masa ingat gitu itu Bang. Terus kan oleh MK dibilang ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Tetap aja jalan. Tiba-tiba bikin perpu. Mas Jokowi ini bikin perpu peraturan pengganti undang-undang, jadi undang-undang cipta kerjanya jadi sah gitu loh. Itu kan perpu itu produk legislasi yang tidak ada meaningful participation, nggak ada partisipasi bermakna. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan kemarin. Akhirnya kan kemudian menimbulkan masalah. Jadi ya itulah pentingnya bersuara. Jadi saya tidak akan berhenti, tapi tentu saja ya, karena saya basisnya akademis, saya pasti berusaha ketika saya mengkritik saya punya data. Ketika saya mengkritik punya basis riset, punya argumen kokoh dan lain-lain. Kira-kira itu, jadi nggak akan berhenti sih. Oke Bang, ini kan sebetulnya saya ingin bertanya, Abang sebetulnya kan pernah datang ke sini dan kita sering bertukar pikiran. Tiba-tiba saya tidak tahu kenapa seminggu kemudian Abang sudah ada di KPK. Abang sudah ada di KPK bikin laporan terkait dengan hal-hal yang sebetulnya dan kita bersama bahas orang yang kita bicarakan. Iya. Apa sebetulnya Abang yang mencoba tertarik Abang datang ke KPK dan kemudian memberanikan kembali untuk menggugat atau istilahnya menarik atau memperbaharui laporan lah? Itu berarti PRC Talk itu sudah mencium nada-nada kemampuan ini tajam ya. Jadi ya kita ke KPK itu kan karena semangat untuk anti atau menolak praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena waktu itu kan ada laporan OCCRP kan. Sempat kita bahas juga. Ya betul. Kan betul. belum bahas saya akan ke KPK kan. Ya betul. Kita tidak tahu itu rencana Abang. Iya. Jadi karena OCCRP itu lembaga kredibel, dia adalah lembaga cukup kredibel karena mendapatkan penghargaan salah satu lembaga NGO jurnalis investigasi yang kalau nggak salah peringkat 60-an ya, dari 600 lembaga di dunia dan diakui oleh PBB juga dan lain-lain. Jadi saya melihat reportnya OCCRP itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka mengatakan korupsi bukan hanya ditafsirkan memakan uang APBN kan, tapi juga ada korupsi sistemik karena memproduksi undang-undang, lalu merusak pemilu dan lain-lain. Nah, semacam itu saya kira benar. Dan kemudian kita analisis ternyata negara-negara yang praktek kekuasaannya itu memanipulasi undang-undang, merekayasa undang-undang, bahkan merubah undang-undang peraturan demi kepentingannya, itu patut diduga korupsinya parah. Nah, OCCRP menangkap itu, lalu kita menangkap substansinya. Nah, maka kemudian kita bawa rilisnya OCCRP itu ke KPK dan itu mengkonfirmasi kebenaran laporan-laporan masyarakat ke KPK. Bukan hanya laporan saya sebetulnya, ada laporan-laporan lain juga ke KPK kan tentang keluarga Joko Widodo waktu itu. Jadi KPK sebetulnya sudah punya cukup pintu gitu. OCCRP sudah mengatakan itu, lalu kita sampai datang ke sana lagi karena KPK bilang nggak ada tuh laporan masyarakat tentang Jokowi dan keluarganya begitu. KPK berasumsi setelah ada OCCRP nunggu ada laporan kan. Padahal kita sudah berkali-kali di KPK untuk mengingatkan dan banyak masyarakat lain juga yang melaporkan ke KPK. Jadi KPK kita ingatkan, sudah banyak loh masyarakat yang melaporkan ini. KPK lakukan. Jadi semangat kita juga nggak membenci orang ya. Kita nggak benci personal Jokowi sebagai manusia, termasuk juga Gibran, Kaisang. Tapi praktek mereka itu yang merusak republik ini. Dan itu harus lewat due process of law, harus lewat hukum. Makanya kami tidak langsung mengadili di jalan kan, nggak boleh kan main hakim sendiri kan. Kami lewat hukum, pakai lembaga yang punya otoritas untuk memberantas korupsi gitu. Maka kami KPK.
Nah, kira-kira itu. Jadi ya mesti KPK tinggal jalankan saja dari pintu-pintu data yang kita sampaikan itu gitu loh. Laporan Abang sudah sampai mana berarti setelah datang kemarin itu? Jangan-jangan ngendap lagi nih makin Jadi dalam. laporan kemarin kan saya sama Rangkuti, Wakil Kamal dan lain-lain itu, Danar, Antonius dan lain-lain. Waktu kita ke sana itu agak cukup lama kan di dalam itu karena mereka menganggap ini laporan baru apa lama itu. Kita sampaikan, kita ini minta kepada KPK untuk serius mengungkap laporan-laporan masyarakat sebelumnya seiring dengan rilis UCCRP sekarang ini. Jadi rilis UCCRP itu adalah mengkonfirmasi laporan masyarakat sebelumnya. Siapa yang disebutkan oleh UCCRP? Namanya jelas kok, Presiden Jokowi. Jelas tuh UCCRP pengumumannya. Bukan yang lain. Jadi artinya itu pintu KPK untuk memanggil yang bersangkutan itu sebetulnya terbuka lebar. Laporan masyarakat banyak. UCCRP menyebut begitu. Tinggal lanjutkan gitu. Akhirnya ya kemudian ya sudah kita ditulis tuh di laporan resmi KPK itu bahwa saya dan kawan-kawan itu atas nama Nurani 98 waktu itu ingin KPK mengungkap data-data laporan masyarakat, kembali mengungkap data-data itu, menelusuri dan menyelidiki, melakukan tindak lanjut seiring dengan rilis dari OCCRP. Jadi rilis OCCRP itu sebagai pintu untuk membuktikan laporan-laporan masyarakat itu sebetulnya. Nah, siapa yang bisa membuktikan bahwa data-data yang dari masyarakat itu sebagai bukti? Ya penyidik. Lakukan dan upaya penyelidikan, lalu penyidikan. Panggil mereka, konfirmasi kan bisa KPK lakukan itu. Ternyata tidak dilakukan. Sampai sekarang belum ada kabarnya kan itu. Apalagi hari ini nampaknya lewat DPR bisa dievaluasi Bang pimpinan nih Bang. Lebih ngeri betul ini. DPR berarti ada niat baik ya. Apa saya nggak tahu lah, DPR kan memang politis itu. Tapi kalau misalnya DPR bisa mengevaluasi pejabat negara, langsung bahkan bisa mengganti ya. Saya kira itu hal yang maju, progresif ya. Tapi jadi sistem ketatanegaraan kita jadi unik gitu loh. Eksekutif bisa diberhentikan oleh legislatif. Bukan eksekutif level topnya ya. Yeah. Kalau level topnya kan presiden. Presiden bisa diberhentikan oleh legislatif melalui proses impeachment kan. Iya betul. Tapi kalau orang di bawah presiden lalu bisa diberhentikan oleh DPR, itu unik. Kalau itu terjadi betul-betul unik Bang. Unik. Jadi bukan lagi separation of power ya. Bukan lagi pemisahan kekuasaan, tapi jadi campur aduk kekuasaan. Jadi itulah republik ini. Coba dicampur sari saja Bang. Dan ini perlu di Oke Bang. Serius ya dibenahi. Ini kan sebetulnya sudah terjadi dan Abang sudah melihat dampaknya secara pribadi hari ini bahwa Abang hari ini tidak kerja di ruangan yang biasanya. Apa kemarin saya masih rapat. Rapat program studi. Kemudian ya tentu tidak lagi memimpin. PLT yang memimpin rapat, saya persilahkan gitu. Meskipun suasananya tidak sehangat dulu. Tapi ya kita coba kan manusia dewasa semua tuh. Tapi tentu berbeda kan posisi kalau jadi kepala departemen dengan yang tidak kan. Saya biasa aja. Namanya kekuasaan kan sirkulasi ya. Saya meyakini itu tuh. Sama Mas Melki. Dulu kan kita diajarkan waktu ikut training kan. Iya, training itulah. Training itulah kan. Ada ayatnya tuh yang sangat diyakini itu. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Panjang kan? Saya agak hafal juga tuh dulu nyantri sama sesepunya ulama-ulama Madura itu kan. Jadi kekuasaan itu milik Allah sejatinya. Dia dipergilirkan aja. Ada kalanya ditinggikan, ada kalanya direndahkan. Jadi makanya menurut saya ini mengingatkan juga jangan sampai kita menghamba kekuasaan. Ini presiden, ya kan, menteri, rektor, seolah-olah kekuasaan itu segalanya itu. Enggak lah, itu biasa. Jadi saya termasuk hatinya lapang. Menerima ini Bang? Menerima dan itu konsekuensi logis dari apa yang saya lakukan. Oke Bang, terakhir Bang.
Abang nggak melihat nggak misalnya satu bentuk kacamata yang lebih futuristik lah soal masa depan kebebasan berekspresi. Oh ya. Ya, Abang sudah melewati tahap di fase Pak Presiden Jokowi sudah selesai. Hari ini kita menatap mimpi Indonesia di bawah Pak Presiden Prabowo dengan Mas Gibran. Apakah kebebasan berekspresi dan perilaku ya bolehlah kita anggap sebagai sedikit intimidatif lah, gitu loh, terjadi di periode ini? Tadi kenapa nyebut Mas Gibran senyum-senyum? Enggak, saya senyum. Senyum bahagia punya wapres Bang, gitu. Iya. Enggak lah, kita nih warga negara yang bahagia. Kita baik-baik saja kan. Baik-baik saja kita. Ya, karena otak kita kan demi republik kan. Jadi saya kira kalau ini ujian juga buat Prabowo ya. Prabowo dikenal sebagai jenderal yang keras. Dia dididik di Kopassus ya kan, lama di Kopassus, dan pernah punya sejarah, mungkin saya sebut mau sejarah gelap atau sejarah remang-remang gitu ya, di masa lalunya kan, soal pelanggaran HAM dan lain-lain. Maka secara genealogi memungkinkan Prabowo melakukan tindakan yang cukup represif terhadap kebebasan sipil. Itu memungkinkan. Makanya tadi saya sebut ini ujian. Ini ujian antara buat Prabowo. Apakah Prabowo mau menunjukkan satu perilaku kekuasaan yang anti demokrasi atau justru pro demokrasi. Prabowo akan dicatat oleh sejarah kalau dia mampu untuk menunjukkan presiden yang menghargai kebebasan sipil, menghormati hak asasi manusia, menegakkan demokrasi. Itu orang akan lebih menghormati karena dia latar belakangnya militer. Kalau orang sipil lalu bersikap menghargai kebebasan sipil, itu wajar. Yang luar biasa kalau dia orang militer, latar belakangnya doktrin dan komando, lalu dia menghargai demokrasi. Maka Prabowo bisa luar biasa apresiasi dari masyarakat jika itu dilakukan. Yang parah kan kemarin orang sipil dari rakyat pinggiran ya kan, perilakunya mirip-mirip, teman saya sih bilang mirip-mirip fasis, mirip Bang ya. Dan teman saya bilang bukan saya ya kan, tanda petik ya. Jadi ya mendingan ya Prabowo kalau dia tentara, mantan tentara, dia harus tunjukkan bahwa dia pro pada rakyat, pro pada demokrasi, pada keadilan dan kemanusiaan. Kalau kemudian Prabowo mulai membungkam kebebasan sipil, ini semangat perlawanan ini sebetulnya sudah sempat memuncak itu di penghujung kekuasaan kemarin. Ini bisa bangkit lagi. Kalau kemudian Prabowo justru demi melanjutkan kepentingan penguasa sebelumnya, dia melakukan tindakan-tindakan represi. Dan dia membiarkan orang-orang penguasa sebelumnya melakukan tindakan-tindakan represi. Saya kira Prabowo mesti, ya saya yakin sih dia kan dikenal sebagai tentara yang cerdas ya di masanya. Saya kira bisa mestinya untuk menata ulang situasi ini. Tapi kayaknya agak sedikit sudah terlihat berbeda jauh Bang dengan Pak Jokowi ya. Saya melihat beberapa peninggalan Pak Jokowi namanya sudah agak sedikit bergeser nih. Stop IKN. Pagi ini gempar dari kemarin ini. Anggarannya tidak ada lagi. Tidak ada lagi untuk IKN itu. Ya berat, IKN itu kan kebijakan Jokowi yang awalnya silent. Coba cek, itu kan ide setelah pemilu 2019 kan. Pada saat kampanye pemilu 2019 itu tidak ada kampanye satu kalimat pun dari nama Jokowi untuk mengatakan saya nanti kalau jadi presiden saya akan buat IKN. No, gak ada. Cek silakan, saya udah ngecek. Ide IKN itu muncul, disampaikan setelah dia jadi presiden dilantik 2019 itu. Untuk periode kedua. Itu kan aneh. Artinya tidak direncanakan begitu matang. Dan teman-teman di Kalimantan banyak cerita ke saya juga, itu amdalnya ngaco tuh, banyak yang masyarakat adat, lingkungan dan lain-lain yang sebetulnya menolak ya. Akademisi di sana banyak yang menolak. Teman-teman yang paham gitu kondisi di sana. Jadi dari awal memang bermasalah kebijakan itu.
Jadi ya makanya membebani negara lah. 400 triliun, sekian ratus triliun, sekian puluh triliun. Janjinya tidak mengganggu APBN, tapi ternyata mengganggu APBN. Biasalah, gaya-gaya waktu itu kan begitu. Sama dengan kereta cepat, tidak akan pakai APBN, taunya pakai APBN. Jadi beban negara. Jadi itu warisan pemerintahan sebelumnya yang membebani Prabowo. Jadi kalau Prabowo kosongkan dulu anggaran untuk IKN, ya mungkin dia paham betul. Berarti rasional ya Bang sebetulnya untuk rasional. Kan kondisi ekonomi kayak gini, ngotot untuk mercusuar begitu kan berbahaya. Oke. Fiskal kita bisa ngaco itu. Artinya pendapatan kita atau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Defisit APBN kita bisa jebol. Diduga kan kalau asumsi APBN-nya, kalau nggak salah asumsi APBN-nya untuk 2025 itu kan defisitnya sekitar 200 triliun. Kemarin teman saya ngitung, ini bisa bengkak sampai 800 triliun. Kalau situasi APBN yang defisitnya agak ngeri-ngeri sedap kan bisa goyah jalannya pemerintahan. Dan itu terbukti. Mulai nggak boleh perjalanan dinas, ya kan? Alat-alat keuangan untuk administrasi kantor dikurangi. Banyak tuh pengurangan. Prabowo mungkin sadar mungkin tidak ya. Kalau perjalanan dinas itu ditiadakan, itu juga mengganggu ekonomi daerah. Oke. Nih misalnya orang dari kementerian mau melakukan evaluasi ke daerah, itu kan perlu evaluasi langsung, tidak bisa lewat Zoom, tidak bisa lewat telepon. Dia harus empirik, datang ke lokasi itu. Kalau dari Jakarta ke daerah, pasti harus nginep di hotel dong. Artinya hotel hidup, lalu makanan hidup. Nah kalau perjalanan dinas ini nggak boleh lagi, artinya dugaan kuat saya hotel-hotel di daerah-daerah banyak yang bisa gulung tikar itu. Itu dampak ekonominya sampai ke sana. Makanya solusinya Prabowo kan kemudian efisiensi kan sekarang. Banyak uang diefisiensi untuk kepentingan lain dan ternyata juga lagi fokus untuk makan bergizi gratis ya. Itu nanti kita bahas di bab yang sensitif Bang. Yang penting kita sudah tahu apa musabab Abang harus datang ke sini. Okay. Jadi ini menjadi edisi yang cukup serius karena saya tidak menyangka harus mengundang Bang Ubed. Karena banyak mention teman-teman bilang tolong katanya. Datang lagi Mas Ubed gitu. Kita bisa ya. Walaupun belakangan sedikit padat ya Bang ya kalau dihubungin. Oke. Bisa. Terima kasih Bang Ubed sudah datang di podcast ini dan saya berharap mudah-mudahan apa yang terjadi sama Mas Ubed cepat rampung dan kalau bisa mudah-mudahan apa yang sudah didapat kembali lah. Gak perlu lagi lah kita berdebat soal apapun itu. Mudah-mudahan itu jalan terbaik bagi Mas Ubed. Dan saya berharap mungkin teman-teman kita sudah dapat banyak hal terkait dengan saya terutama bagi teman-teman PNS lah. Yang masih bertanya kemarin terkait dengan bisa nggak ya jadi penyuara di publik, bisa nggak ya berpendapat. Nah tadi udah disampaikan oleh Mas Ubed, saya pikir itu penjelasan cukup legalistik banget ya. Karena dilengkapi dengan ornamen-ornamen hukum yang cukup valid. Jadi teman-teman yang masih hari ini aktivis tapi memilih jalan menjadi PNS, tentunya jalannya masih lapang dan teman-teman masih bisa melakukan itu. Asalkan satu kata Mas Ubed, berbicaralah dengan data. Tanpa data teman-teman tidak akan jadi apa-apa. Dan hari ini kita sudah berdiskusi panjang lebar hampir 1 jam. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan edisi yang lain. Dan tentunya dengan tema-tema yang lebih krusial. Dan kita akan berdialog seperti ini kembali. Dan saya Milka Amir Soleh mengucapkan terima kasih. Tetap tonton di channel kami PRC Talk. Dan kami berucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam demokrasi. Oke. Salam demokrasi ya. Biar demokrasi terus tegak. Ya, gitu loh. Luar biasa.